kasus orang yang menggosok barang yang tidak muhtaram. Seperti halnya menggosok khamr. Ini bagaimana? Wala tuzmanul khamra wala turaku. Li muslimin wala zimin. Ala zimin illa ayyud ira syurbaha au bai'aha. Faturaku alaihi fi dzalika. Kalau ada orang menggosok khamr, ini tidak usah doman, karena tidak bernilai, baik kepada orang Islam atau kepada orang zimmi. Dan tidak boleh dibuang kalau kepada orang zimmi, kecuali kalau memang tujuannya memang diinum atau dijual. Loh, ini kok koyo asing men, ora asing. Masalahe ngeten. Khamr niku wonten sing muhtaram, wonten sing ghairu muhtaram. Lek khamr niku nang ndik wong kafir, pek wong kafir malah muhtaram. Tapi kalau kepada orang Islam, pek wong Islam, niki ditafsir. Tafsirnya bagaimana? Ketika pembuatan khamr itu hanya sarana untuk membuat coklat, halal berarti muhtaram. Halal muhtaram berarti bagaimana? Apakah ada nilai tidak boleh dibuang tapi tidak ada tanggung jawab? Selama menjadi khamr walaupun itu muhtaram tidak muhtaram, tetap tidak ada tanggung jawab. Tapi untuk dibuang dan tidaknya, nah ini masih melihat ketika khamr itu muhtaram tidak boleh dibuang. Ketika khamr itu tidak muhtaram, ketika tidak muhtaram boleh dibuang. Lah muhtaram tidaknya ini kemang ningali. Lek tek wong kafir muhtaram secara mutlak. Kecuali kalau memang dia menjelaskan ini akan saya inum menjadi tidak muhtaram atau akan saya jual tidak muhtaram. Tapi kalau dari orang Islam niku harus nampak tujuannya pancen tidak digunakan untuk minuman, dan tujuannya untuk minuman yo tidak muhtaram. Batunya tidak muhtaram. Kalau tujuannya untuk minuman tidak muhtaram, kalau tujuannya bukan minuman untuk pembuatan coklat muhtaram. Nah, barang yang tidak muhtaram itu sia-sia. Digosok gak ada tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab. Nah, seperti bangkai itu kalau digosok juga ada tanggung jawab. Tapi masalah dosa ya tetap nggak boleh. Ya, tetap dosa walaupun toh menggosok bangkai karena masih bisa manfaatkan. Wah, iki kenyan ular opo? Enak begini alergi opo? Bisa awak kuatan. Alergi mari mangan apa ya? Pun sakit paham ya. Jadi khamr niku
menjadi muhtaram yang tidak boleh digosok dan tidak boleh dibuang ketika yang membuat itu orang kafir atau yang membuat itu orang Islam. Lek kafir harbi niku baru muhtaram. Lek kafir dhimmi utawa wong Islam, karena kafir dhimmi niku hukumnya harus mengikuti hukum Islam. Maka ketika di dalam pembuatan khamr itu hanya sebagai sarana untuk pembuatan cokak, tetap muhtaram, yang sehingga tidak boleh digosok dan tidak boleh dibuang. Tapi kalau memang tujuannya untuk diminum, tidak muhtaram dan wajib dibuang. Itu padha karo narun kubah. Narun kubah niku narkoba. Lah, itu barang manfaat dalam pengobatan. Mulane enek sing penyakit niku pengobatannya malah karo narkoba orang niku. Dan itu juga dilegalkan kalau untuk dokter, tapi penjualannya dengan khusus. Mbah niku ana penyakit napa niku sing pengobatannya dengan itu. Nah kalau memang pembuatan narkoba itu untuk pengobatannya semacam itu muhtaram, tidak boleh diobrak-abrik, tidak boleh dibuang. Tapi kalau untuk dikonsumsi untuk gila-gilaan tidak muhtaram, harus dibuang dan dipenjarakan, ngoten lho. Nah, niku barang manfaat niku. Manfaatul khawas. Mulane akhirnya pasal itu pensalahgunaan obat terlarang, ngoten lho. Pensalahgunaan. Asline niku ya ono kabeh ono manfaate kabeh ngoten lho. Nah, hanya itu mensalahgunakan ngoten mawon. Wa turaddu alaihi fi ghairi dzalik in baqiyatil ain li ikrarihi alaiha. Demikian pula khamr tadi harus dikembalikan kepada dhimmi ketika tidak menjelaskan untuk diminum kalau barangnya masih ada. Kenapa? Karena dia itu wajib untuk dilegalkan untuk khamr bagi dhimmi. Apalagi ketika tadayun dengan dhimmi, dengan khamr. Ini mulanya atau sekarang itu ya akan ada lokalisasi pemabukan drang itu. Ketika merampas minuman-minuman keras dari dhimmi harus dikembalikan. Kalau memang barangnya itu masih ada, selain menjelaskan untuk diminum atau untuk dijual. Kenapa? Karena orang dhimmi niku diikrarkan itu diperbolehkan atau dilegalkan untuk melakukan hal-hal yang menurut agamanya tidak dilarang. Makanya bagi dhimmi kok minum khamr, karena dalam agamanya itu diperbolehkan, kita tidak boleh ingkar, karena tidak boleh melarang.
harus mengakomodir. Maka ketika di Indonesia dengan muahadah watoniyah, perjanjian kebangsaan melarang minuman khamr, itu sebenarnya kemenangan orang Islam. Malah justru kalau cara fikih itu boleh. Untuk zimmi di negara Islam. Loh kenapa? Ketika di negara Islam zimmi itu diperbolehkan karena zimmi ketika masuk di negara Islam dan membayar pajak ini berarti sama hanya menyewa dalam kos-kosan ngoten tok. Dia tidak diperbolehkan, dilarang untuk melakukan hal-hal yang tidak melanggar di dalam agamanya. Disebut dengan zimmi karena punya tanggung jawab. Dan ada zimmi niku ketika dalam negara yang menjadi miliknya orang Islam. Negara yang menjadi miliknya orang Islam itu ada konsep 3 hal. Pertama dengan cara kohri wal man'ati, penyerangan antar ada pertikaian, penyerangan antar ras agama. Orang kafir diserang orang Islam karena orang Islam diserang oleh orang kafir, akhirnya menyerang dan kalah, terus dirampas. Ini bil kohri wal man'i, ini menjadi miliknya orang Islam yang dibagikan pada orang Islam, yang sehingga ketika ada orang non-Islam akan berada di situ harus ada persetujuan, ada persyaratan termasuk bayar pajak. Kalau di dalam kedua karena ikhya sing uripna wong Islam sehingga menjadi milik Islam. Ini pun juga demikian, orang lain tidak boleh masuk kecuali mendapat izin dan ketika disyaratkan untuk membayar ya harus membayar. Ketika akad suluh, akad damai, tapi persyaratannya tanah itu menjadi milik orang Islam. Seperti di tanah Hubairo. Dalam tanah Hubairo dia melarikan diri dan akad damai dengan Islam. Barang itu diserahkan kepada orang Islam, akan tetapi dalam penggarapannya digarap oleh orang Yahudi. Nah, ini menjadi milik orang Islam. Nah, dalam negara yang menjadi miliknya orang Islam ini, tanah yang menjadi miliknya orang Islam ini, ketika non-Islam berdomisili di situ perlu bayar pajak. Tapi hal itu terlaku pada negara-negara yang memang konsepnya zaman dulu gini ku konsep agama. Di peperangannya gegernya perebutan karena agama. Kalau di Indonesia niku dar muahadah al-wataniyah, daerah yang kesepakatan pada orang-orang yang berdomisili, muaton berdomisili, maka di sini harus ada kesepakatan dari beberapa pihak yang menjadi penduduk. Makanya kesempatan itulah dituangkan dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Nah niku apa yang diputuskan oleh DPR walaupun karena membela yang bayar, tapi secara legalitas formal itu menjadi sah dan menjadi kesepakatan bersama. Dalam negara bangsa itu
yaitu dalam konsep negara di mana pemilikan tanah tersebut tidak berdasarkan agama, ras, tapi berdasarkan penduduk. Seperti di Indonesia di dalam memperjuangkannya, merebutnya dulu tidak karena perang antar agama, tapi karena karena kependudukan, tempat domisili. Mulane muaton niku atas muatinin. Muatinin itu orang yang menjadikan tanah itu menjadi tempat tinggal, itu namanya muatinin, kependudukan. Ketika orang yang menjadikan tanah tinggal tempat tinggal itu penduduk, dia katakan muatinin, berarti niki kalau kita kembangkan dan dalam muatinin itu masuk daerah muahadah watoniyah, berarti perjanjian dalam semua orang yang berdomisili di situ. Niki berarti sorano ini perkumpulan, kalau masalah pajak dan seterusnya ini bersama. Bukan karena pajak tapi pancen iuran untuk kesejahteraan. Berarti pada karo jamiah ngoten mawon. Makanya di Indonesia niku sebenarnya bukan namanya pajak. Dari sisi kata jizyah, tapi memang uang lima soleh ngeten iki. Siji, nomor loro. Dalam konsep pendudukan ini pun dari kata muatinin adalah orang yang mengambil tempat tinggal, ini tidak memperdulikan kelahirannya dimanapun. Yang berhak adalah orang yang menjadikan tempat tinggal, bukan orang yang dilahirkan di sana. Yang berarti ketika sudah menjadi muahadah watoniyah, perjanjian kebangsaan, punya hak yang sama antara orang yang berdomisili satu dengan yang lain, apapun ras dan agamanya. Jadi dan lek ngoten ini wong padha mesti muatinin kabeh sing menjadikan tempat tinggal. Ketika sudah menjadikan tempat tinggal ini punya hak yang sama, terus pandangannya bukan orang yang dilahirkan di situ, tapi orang yang mengambilkan tempat tinggal. Yang berarti dari sini kalau kita rumuskan, muatinin adalah orang-orang yang menjadikan Indonesia tempat tinggal walaupun aslinya bukan di Indonesia. Ini yang menjadi rawan. Orang-orang selain Indonesia kalau sudah menjadi penduduk Indonesia itu nanti punya hak menjadi presiden, punya hak suara, hak pilih, mempunyai hak apapun dalam perjanjian kebangsaan. Nah, sehingga mestinya kalau di sini ditetapkan sebagaimana di sini, kau pakai istilah pakai, walaupun orang Amerika, orang Arab, orang mana saja sudah menjadi penduduk Indonesia punya hak yang sama, mencalonkan presiden, mencalonkan apa saja boleh. Makanya di dalam konsep fikih kebangsaan, non-Islam mencalonkan presiden nggak apa-apa. Nah sini masalah milih bagi kita ya jangan ya milihnya ya yang menguntungkan terhadap agama, membela yang benar bukan membela yang bayar. Ngoten. Jadi bukan penduduk asli. Kata penduduk asli ini penerjemahnya sulit. Kalau di situ penduduk asli adalah karena melihat dari kelahiran, nanti jangan-jangan orang yang bukan penduduk Indonesia, tapi kelahiran di Indonesia ini disebut dengan Indonesia asli. Yang sehingga nanti konsekuensinya berarti orang yang kelaku penduduk asli tapi tidak walaupun tidak menjadi penduduk. Nah, kalau kelahiran toh. Yang berarti orang luar yang di situ kelahiran di Indonesia bisa. Nah, ketika nanti
putuskan harus orang yang lahir di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Ini juga mu'ahadah watoniyah. Illal ladzina ahadtu minal musyrikin. Kalau demikian berarti itu harus ada perjanjian, keputusan, syaratnya harus lahir di Indonesia dan mendudukkan Indonesia. Ngono keturunan Tionghoa, keturunan Arab, keturunan apa, pokok lahir di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai tanah tinggal punya hak. Nah, kayak gini salah satu curiga-curiga kita mulai dibahas di dalam berbagai kebangsaan. Nah, ora usah muring-muring ngoten lho. Saiki kan ya padha wis Cina lha sekakar-karuan ngono kae. Coba kita kaji yang fikih muatonah, fikih kebangsaan kita itu yang dimaksudkan kesepakatan dalam perwakilan gini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini rakyat yang bagaimana? Mahwa rakyat atau ma'adrakama rakyat. Apakah rakyat itu adalah muatin? Muatinin adalah orang-orang yang menjadikan tanah itu sebagai tempat tinggal. Apakah mualadin? Orang-orang yang dilahirkan di tempat tinggal itu. Apa kedua-duanya? Kalau definisi dari aslinya kata muatinin, muatonah adalah orang yang menjadikan tempat tinggal berarti kesepakatan orang yang menjadi tempat tinggal. Tidak usah kita membicarakan dia dari suku apa, daerah mana, negara mana, asalkan Indonesia menjadi tempat tinggal dan dia sudah mencintai Indonesia, maka disitulah rakyat yang nanti bisa mengangkat perwakilan dan bisa menjadi wakil. Jangan katakan berarti dukung Ahok, ora ono usane dukung Ahok dan tidak, ngoten. Saya paham. Dan loh, orang paham itu. Kita menjadi warga Indonesia, kalau pakai gak ngerti kebangsaan, orang yang gak ngerti, gak memahami tentang fakih kebangsaan ini akhirnya akan dimangsa dengan orang-orang yang suka menjual agama atas nama khilafah dan seterusnya. Kalau sekarang malah ganti dengan tolabun nusroh, enek apa itu jenenge aliran tolabun nusroh. Niku persis yo HTI ini aslinya perwujudan HTI tapi dimodus dengan amaliyah, tidak dengan formalitas enggak. Nah, itu yang lebih membahayakan. Lebih membahayakan halus. Nah, itu kalau yang targetnya niku golongan orang-orang yang punya kedudukan besar. Nah, kalau kena kan orang-orang yang punya kedudukan besar itu biasanya agamanya kan minim-minim toh. Sing agamane kuat-kuat kan ora pati gelem dadi nang ngono kae. Nah, tapi minim cuman sangat peduli dengan agama. Nah, ini kena kemasukan ngono iku plek untuk menjadikan khilafah. Programnya ini kutok kan khilafah kepolitikan. Nah, ini kalau sudah kena Jenderal Limo ngono kae terus terpengaruh iki cukup kemenangan bahaya niku ya. Iku sing masyaallah kita kudu waspada terus mereka-mereka yang sangat peduli dengan agama tanpa didasari ilmu sangat membahayakan. Ini kalau keliru pendidik, keliru sing nyupri kan bisa menjadi bahaya. Dan sementara dari golongan kita niku dengan ajaran tasawuf selalu tidak mau tampil, selalu apa itu namanya tawadhu, karena memang ajarannya tidak usah minta cari jabatan, tidak mencari menjadi seorang tokoh, tapi kalau ditarik harus mau mek ngeten tok. Karena prinsip niku di dalam
mengajarku enggak wajib. La yajibu lil alim ayu alil mal ilma ila idatulid. Wong alim iku ndak wajib mengajarkan kecuali kalau diminta. Ilain atau harul ma'ruf mungkar wajib alaihi nahyul mungkar. Wonten sarah Kifayatul Awam niku wonten ngoten. Lho. Lek di dalam Kifayatul Awam teng mriki akhire wong kita niku ora gelem. Ya selek ora dikongkon ya meneng ae. Akhirnya kalah dengan mereka. Dan mereka niku memang mencari posisi terus menawarkan dan memprovokasi ingin menjadi pimpinan dan masuk menjadi penyuplik. Kadang-kadang ya minta waktu namanya dikasih tempat untuk berkhutbah. Nah, orang kita kan tabu tuh semacam itu ya. Nah, akhirnya dia menukai ini akhirnya paling banyak orang-orang yang punya pengaruh besar di dalam Indonesia dan negara pelestarian Indonesia, masuk para jenderal-jenderal dikai pemahaman agama yang kemudian radikal, akhirnya malah jadi ngamuk-ngamuk. Ini bahaya lah sing ngamuk jenderal.